Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luis Yolanda Lohenda Pesi. NPM saya 1910631050149. Saya dari kelas 5C. Hari ini saya akan membawakan materi kalkulus vektor, turunan parsial fungsi vektor. Teman-teman pasti pernah bertemu dengan contoh soal seperti ini. Carilah turunan parsial pertama terhadap X, Y, dan Z dari fungsi vektor berikut. Terus yang kedua, jika Z-nya sama dengan 3X kuadrat vektor I dikurang Y kuadrat vektor J dengan X-nya sama dengan 4S ditambah 6T dan Y sama dengan 2ST, tentukan turunan parsial Y terhadap T dan nyatakan dalam bentuk S dan T. Nah, contoh-contoh soal seperti ini merupakan contoh soal dari turunan parsial fungsi vektor. Definisi turunan parsial fungsi vektor. Turunan parsial untuk fungsi vektor dua variabel atau lebih pada prinsipnya sama dengan definisi turunan fungsi vektor satu variabel, di mana semua variabelnya dianggap konstan kecuali satu, yaitu variabel terhadap apa fungsi vektor itu diturunkan. Misalkan ada sebuah fungsi vektor A yang bergantung pada skalar. Nah, di sini skalarnya itu yaitu X, Y, dan Z. Maka X vektor I ditambah Y vektor J dan Z vektor K. Dari fungsi vektor A, ketiga turunan parsialnya didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini ada turunan parsial fungsi vektor A terhadap X, turunan parsial fungsi vektor A terhadap Y, dan turunan parsial fungsi vektor A terhadap Z. Simbol ini dibaca dengan do. Jadi di sini dibaca turunan parsial fungsi vektor A terhadap X sama dengan limit delta X mendekati 0, AX ditambah delta X, Y, Z dikurang AX, Y, dan Z per delta X. Begitupun juga untuk turunan parsial fungsi vektor A terhadap Y dan terhadap Z. Merupakan masing-masing turunan parsial dari fungsi vektor A terhadap X, Y, dan Z jika limitnya ada. Fungsi vektor turunan parsial A yang bergantung pada skalar X, Y, dan Z yang ini harus memiliki satu peubah. Misalkan n peubah T1 sampai ke Tn yang terdiferensialkan. Lalu yang kedua, maka turunan parsial fungsi vektor dari fungsi vektor A terhadap T1 dinyatakan oleh ini. Turunan parsial fungsi vektor A terhadap T1 dan didefinisikan sebagai fungsi vektor berikut. Nah, ini dia turunan parsial fungsi vektor A terhadap T sama dengan turunan parsial X terhadap T1 vektor I ditambah turunan parsial Y terhadap T1 vektor J dan turunan parsial Z terhadap T1 K. Lalu sekarang adalah sifat-sifat turunan parsial pada fungsi vektor. Di sini ada kelima sifat-sifat turunan parsial pada fungsi vektor dan kita misalkan A dan B adalah fungsi-fungsi vektor dan P-nya adalah fungsi skalar X, Y, dan Z, serta dapat didiferensialkan terhadap ketiga variabel berikut. Maka berlaku, nah ini dia adalah kelima dari sifat-sifat turunan parsial pada fungsi vektor. Selanjutnya, kita akan buktikan turunan sifat-sifat yang tadi. Yang pertama, yaitu adalah turunan parsial fungsi vektor A ditambah fungsi vektor B terhadap X sama dengan turunan parsial fungsi vektor A terhadap X ditambah turunan parsial fungsi vektor B terhadap X. Nah, apakah benar turunan parsial ini itu sama dengan ini? Pembuktiannya yang pertama, pembuktiannya ini kita berdasarkan definisi turunan parsial fungsi vektor. Nah, ini dia adalah definisi turunan parsial fungsi vektor. Jadi, turunan parsial fungsi vektor A ditambah fungsi vektor B terhadap X sama dengan, kita berdasarkan definisi ya, limit delta X mendekati 0, A, X ditambah delta X, Y, Z ditambah B, X tambah delta X, Y, Z dikurang A, X, Y, Z ditambah B, X, Y, Z
per delta X. Lalu sama dengan limit delta X mendekati 0. Di sini kita hilangkan kurungnya dan kita temukan yang sama-sama X tambah delta X, Y, Z. Sini A X tambah delta X, Y, Z ditambah B X tambah delta X, Y, Z dikurangkan A X, Y, Z dikurang B X, Y, Z per delta X. Lalu kita kelompokkan A dengan A dan B dengan A seperti ini. Sama dengan limit delta X mendekati 0, AX tambah delta X, Y, Z dikurang AX, YZ per delta X ditambah limit delta X mendekati 0 yang kelompok B-nya. Oke, dari sini kita bisa langsung tentukan bahwa diperoleh delta turunan parsial fungsi vektor A ditambah fungsi vektor B terhadap X, yaitu sama dengan yang ini, turunan parsial fungsi vektor A terhadap X ditambah turunan parsial fungsi vektor B terhadap X. Maka sifat dari turunan parsial fungsi vektor yang pertama itu adalah terbukti. Lalu yang kedua adalah pembuktian sifat yang kedua, yaitu turunan parsial Pi dikalikan fungsi vektor A terhadap X. Nah, di sini sama dengan Pi dikalikan turunan parsial fungsi vektor A terhadap X ditambah turunan parsial Pi terhadap X dikalikan fungsi vektor A. Nah, kita akan melakukan pembuktian ini apakah benar turunan parsial fungsi vektor Pi kali fungsi vektor A dikalikan Pi terhadap X itu sama dengan yang ini. Sama seperti yang pembuktian yang pertama, yaitu berdasarkan definisi turunan parsial fungsi vektor. Di sini limit delta X mendekati 0, Pi kali Pi X tambah delta X, Y, Z dikalikan A X tambah delta X, Y, Z dikurangkan dengan Pi X, Y, Z dikalikan A X, Y, Z per delta X. Sama kita tadi keluarkan dia dari kurungnya, lalu kita pertemukan dengan Pi X tambah delta X, Y, Z dikalikan dengan A dan A, itu yang kita kelompokkan, lalu ditambah lagi limit delta X mendekati 0, A X tambah delta X, Y, Z dikalikan kelompok Pi. Nah, di sini menjadi Pi X ditambah delta X, Y, Z dikalikan limit delta X mendekati 0. Di sini kenapa si Pi-nya ini tidak masuk lagi ke limit? Karena kita keluarkan dia dari limitnya. Kan di sini limit delta X mendekati 0. Pi ini itu sama dengan Pi kali X tambah delta X, Y, Z. Ditambah dengan A X tambah delta X, Y, Z dikalikan limit delta X mendekati 0. Pi X tambah delta X, Y, Z dikurangkan Pi X, Y, Z per delta X. Sehingga kita peroleh, tadi di sini dia adalah Pi dikalikan limit turunan parsial fungsi vektor A terhadap X ditambah fungsi vektor A dikalikan limit turunan parsial Pi dikalikan terhadap X. Sekarang kita akan bahas aturan rantai. Misalkan fungsi vektor F sama dengan F, X, Y, Z adalah fungsi vektor yang dapat didiferensialkan terhadap variabel X, Y, dan Z, di mana X-nya itu sama dengan X STU, Y sama dengan Y STU, dan Z-nya sama dengan Z STU. Adalah fungsi-fungsi skalar yang dapat terdiferensialkan terhadap variabel S, T, dan U. Maka bentuk fungsi tersusun F dapat dituliskan dengan fungsi vektor F sama dengan fungsi vektor F X STU, Y STU, Z STU. Turunan parsial fungsi vektor F terhadap variabel S, T, dan U dapat diberikan sebagai berikut. Di sini turunan parsial fungsi vektor F terhadap X sama dengan turunan parsial fungsi vektor F terhadap X dikali turunan parsial X terhadap S ditambah turunan parsial fungsi vektor F terhadap Y dikali turunan parsial Y terhadap S
ditambah turunan parsial fungsi vektor f terhadap z dikali turunan parsial z terhadap s. Sama halnya terhadap t dan terhadap u. Lalu kita ada contoh soal. Di sini yang pertama, jika fungsi vektor f sama dengan xy kuadrat z vektor i ditambah xy vektor j ditambah 2xyz kuadrat vektor k, maka tentukan a. turunan parsial fungsi vektor f terhadap x, dan yang b. turunan parsial fungsi vektor f terhadap y, dan yang c. turunan parsial fungsi vektor f terhadap z. Penyelesaiannya yang a. turunan parsial fungsi vektor f terhadap x, yaitu turunan parsial. Nah, kita fungsi f yang kita masukkan xy kuadrat z vektor i ditambah xy vektor j ditambah 2xyz kuadrat vektor k. Nah, ini diturunkan terhadap x, berarti yang vektor i turunkan terhadap x yaitu xy kuadrat zi, terus yang vektor j-nya diturunkan terhadap x yaitu y vektor j, dan yang vektor k-nya diturunkan terhadap x yaitu dapat 2yz kuadrat vektor k. Dan sekarang yaitu turunan parsial fungsi vektor f terhadap y. Di sini kita masukkan fungsi vektor f-nya, dan yang pertama vektor i dulu kita turunkan terhadap y, berarti x 2yzi, berarti sama dengan 2xyz vektor i. Lalu yang vektor j-nya kita turunkan terhadap y menjadi x vektor j, dan 2xyz kuadrat vektor k kita turunkan terhadap y, yaitu 2xz kuadrat vektor k. Dan yang c yaitu turunan parsial fungsi vektor f terhadap z, sama dengan kita masukkan fungsi vektor f-nya, kita turunkan terhadap z. Yang vektor i kita turunkan terhadap z, yaitu xy kuadrat vektor i. Karena yang vektor j-nya nggak ada si z-nya, berarti kita tidak gunakan, dan ditambah 2xyz kuadrat vektor k kita turunkan terhadap z menjadi 2xy 2z, berarti karena 2 kali 2 itu 4, menjadi 4xyzk. Dan ada soal yang kedua, yaitu jika z-nya sama dengan 2x kuadrat vektor i dikurang 3y kuadrat vektor j dengan x-nya sama dengan 2s ditambah 3t, dan y-nya sama dengan 3st. Tentukan turunan parsial fungsi vektor z terhadap t, dan nyatakanlah dalam bentuk s dan t. Di sini seperti yang tadi ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya, turunan parsial fungsi vektor z terhadap t yaitu turunan parsial fungsi vektor z terhadap x dikali turunan parsial x terhadap t ditambah turunan parsial fungsi vektor z terhadap y dikali turunan parsial y terhadap t. Sama dengan kita masukkan si fungsi vektor z-nya dan si x-nya, berarti turunan parsial 2x kuadrat vektor i dikurang 3y kuadrat vektor j terhadap x dikalikan turunan parsial 2s ditambah 3t terhadap t ditambah dengan turunan parsial fungsi vektor z-nya kita masukkan terhadap y, dan turunan parsial y-nya kita masukkan terhadap t. Sama dengan tadi 2x kuadrat vektor i kalau diturunkan terhadap x berarti 4x vektor i. 3y kuadratnya karena nggak ada x berarti kita hilangkan. 2s ditambah 3t ini kalau diturunkan terhadap t berarti menjadi 3. Dan di sini 2x kuadrat i karena tidak ada y-nya jadi kita hilangkan. Min 3y kuadrat vektor j terhadap y kita turunkan menjadi 6 min 6y vektor j dikalikan 3s. Kita kali 4x vektor i dikalikan 3 yaitu 12x vektor i dikurang 6y vektor j dikalikan 3s menjadi negatif 18sy vektor j. Sama dengan kita masukkan x-nya itu kan 2s tambah 3t berarti 12 kali 12s
12 dikalikan 2S ditambah 3T vektor I dikurang 18S, Y-nya itu 3ST, berarti 18S dikalikan 3ST vektor J. Sama dengan 24S ditambah 36T vektor I dikurang 54S kuadrat T vektor J. Selanjutnya contoh soal yang ketiga yaitu jika fungsi vektor f x, y sama dengan xy kuadrat dikurangkan sin xy, tentukan turunan parsial kuadrat vektor fungsi vektor f terhadap x kuadrat, dan yang B turunan parsial kuadrat fungsi vektor f terhadap y kuadrat. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Kita ketahui dulu bahwa turunan parsial fungsi vektor f terhadap x itu adalah y kuadrat dikurang y cos x, y. Berarti yang A-nya, turunan parsial kuadrat fungsi vektor f terhadap x kuadrat adalah sebagai berikut. Berarti sama dengan turunan parsial fungsi vektor si f-nya yaitu y kuadrat min y cos xy diturunkan terhadap x menjadi y kuadrat dikali sin x xy. Lalu yang B-nya kita ketahui bahwa turunan parsial fungsi vektor f terhadap y yaitu 2xy min x cos xy. Berarti sama dengan tadi turunan parsial fungsi vektor f terhadap y itu adalah ini. Berarti kita langsung masukkan dan kita turunkan terhadap y menjadi 2x ditambah x kuadrat sin xy. Nah, itu dia contoh-contoh soalnya. Dan aku akan berikan latihan soal 2 aja untuk teman-teman bisa kerjakan setelah ini. Oke. Ini dia pemaparan dari saya mengenai turunan parsial fungsi vektor. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau salah penulisan. Terima kasih semuanya.